Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf Iktikaf adalah ibadah sunnah yang ditekankan, yang dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid dalam jangka waktu tertentu. Ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami mewasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, serta yang ruku dan sujud. Salat maksudnya. Surat Al-Baqarah ayat 125. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di tahun kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf 20 hari. Jadi iktikaf ini sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Keutamaan iktikaf yang pertama, untuk menyambut Lailatul Qadar. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, didoakan ampunan oleh para malaikat. Dan yang kelima, dijauhkan dari api neraka. Syarat iktikaf adalah seorang muslim beragama Islam, berakal dan suci. Suci dari haid, dari nifas dan juga junub. Kalau mereka tertidur di masjid terus bermimpi junub, maka dia harus keluar, membersihkan diri, mandi dan masuk lagi ke masjid berniat iktikaf lagi. Jadi rukun iktikaf itu adalah niat dan mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf berdiam diri di dalam masjid. Manfaat lain dari iktikaf, bisa mempererat hubungan sesama muslim karena bertemu dengan muslim lain yang juga beriktikaf, memperkuat ukhuwah Islamiyah mereka, dan bisa merenungi atau bermuhasabah diri, memohon ampunan, dan juga mencari keutamaan Lailatul Qadar. Adapun yang dimaksud dengan talaki adalah istilah yang berasal dari kata lakia yang berarti berjumpa. Maksudnya, talaki adalah bertemunya antara murid dengan guru. Talaki merupakan konsep belajar ta'allum dengan para ulama atau ahlul ilmi secara langsung atau tatap muka.
Adapun hukumnya bagi penuntut ilmu adalah wajib. Dalam Al-Quran ditegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikri jika kamu tidak mengetahui. Jadi apapun ilmu yang dipelajari, maka wajib kita memiliki guru yang benar-benar ahli dalam ilmu tersebut. Terlebih lagi apabila itu ilmu agama. Karena ditakutkan akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami buku karangan seorang ulama jika tanpa bimbingan dari ahlinya, agar kita tidak berkata dengan hawa nafsu sesat dan menyesatkan. Adapun yang dimaksud dengan sanad merupakan salah satu ciri dalam metode pengajaran talaki. Pada asalnya, istilah sanad atau isnad ini hanya digunakan dalam bidang ilmu hadis, dalam mustalah hadis yang merujuk kepada hubungan antara perawi dengan perawi sebelumnya pada setiap tingkatan yang berakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada matan hadisnya. Namun jika kita merujuk kepada lafaz sanad itu sendiri, dari segi bahasa, maka penggunaannya sangat luas. Dalam lisanul Arab, misalnya disebutkan isnad dari sudut berbahasa itu terambil dari fi'il asnada, yaitu menyandarkan. Seperti dalam perkataan, saya sandarkan perkataan ini kepada si fulan. Artinya menyandarkan sandaran yang mana ia diangkatkan kepada yang berkata. Maka menyandarkan perkataan berarti mengangkat perkataan atau mengembalikan perkataan kepada orang yang berkata dengan perkataan tersebut. Jadi metode isnad tidak terbatas pada bidang ilmu hadis. Karena tradisi pewarisan atau transfer keilmuan Islam dengan metode sanad telah berkembang ke berbagai bidang keilmuan. Dan yang paling kentara adalah sanad talaki dalam akidah atau mazhab fikih yang sampai sekarang dilestarikan oleh para ulama di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah mengapa Universitas Al-Azhar tersebut menjadi sumber keilmu keislaman selama berabad-abad. Sanad ini sangat penting dan merupakan salah satu kebanggaan Islam dan umat Islam. Karena sanad inilah Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah terjaga dari distorsi kaum kafir dan munafik. Karena sanad ini pula warisan Nabi tidak bisa diputar balikan. Ibnul Mubarak berkata, sanad merupakan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, pasti orang akan berkata semaunya dengan apa yang diinginkannya. Hadis riwayat Muslim dalam muqaddimah kitab Sahihnya. Dikatakan juga, permisalan orang yang ingin mengetahui perkara agamanya tanpa sanad, seperti orang yang menaiki sutuh atau atap atau bagian atas sebuah rumah tanpa tangga. Adapun ijazah atau sertifikasi, jadi selain sanad, ciri dalam manhaj pengajaran talaki adalah ijazah.
Ijazah ini merupakan ridho seorang guru. Ijazah ada yang secara tertulis dan ada yang hanya dengan lisan. Memberikan ijazah ini sangat penting. Hal ini karena menimbang agar tidak terjadinya penipuan dan dusta dalam menyandarkan seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang ini yang penuh dengan kedustaan, maka ijazah secara tertulis wajib hukumnya. Tradisi ijazah ini pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan ijazah secara lisan kepada beberapa sahabat radhiyallahu anhum dalam keahlian tertentu, seperti sahabat yang ahli di bidang Al-Quran. Keahlian sahabat di bidang Al-Quran ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hudhul Qur'ana min arba' min Abdullah ibn Mas'ud wa Salim wa Mu'adz ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab." Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salim, dari Mu'adz, dan keempat dari Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat dari Ubay bin Ka'ab. Hadis Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nah, iktikaf dan talaki di Masjid An-Nur Islamic Center Rehab Hati di Ciampea ini dilaksanakan selama 3 hari dan membahas masalah ruqyah kanker. Peserta yang hadir adalah peserta ruqyah nasional maksimal 50 orang. Namun yang hadir pada saat itu ada sekitar 30 orang. Mereka mendapatkan bimbingan ruqyah kanker dari Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, Ustadz Nai. Di hari terakhir, yaitu hari ketiga, pelaksanaan dari hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Di hari Ahad ini, pelaksanaan praktek ruqyah kanker, yaitu peserta menangani sekitar 25 orang pasien kanker. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok itu menangani 5 orang pasien kanker. Dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 jam semua pasien tertangani dengan baik, ada reaksi dan ada progres menuju kesembuhan. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan kepada Ustadz Nuruddin Al-Indonesi yang telah membimbing, dan juga Ustadz Abu Azhar Askari, Ustadz Abul Al-Maududi, Ustadz Abdul Azam, juga Ustadz Muhammad Iqna Bahtera. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمني غزلل عقيق لي قطفته من وجنة من لثم ورد الخلل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهربلي والخوض مالت ضربا من فعل هذا الرجل فولولت ولي يا ويل لي فقلت
فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالمقلي. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي. شممتها بآنفي أسكى من القرنفل في وسط بستان حلي بزهر والسرور لي. والعود دندن لي وطبل طبطب لي. طبطب 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 لي. وسقف سق لي والرقص قد طاب إلي. شوى وشاهش على ورقص فرجلي. وغرد القمر يصبح مللي في مللي. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل. الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي. فكم تيمني غزلل عقيق لي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخلل. فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. والخوض مالت ضربا من فعل هذا الرجل. فولولت ولي يا ويل لي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالمقلي. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي. شممتها بآنفي أسكى من القرنفل في وسط بستان حلي بزهر